Fidah Nur, SPMSI, adalah merupakan salah satu dosen di Universitas Halu Oleo, Fakultas Kehutanan dan Ilmu Lingkungan, program studi kehutanan, adalah merupakan salah satu tim dalam mata kuliah kelembagaan sumber daya hutan. Dan ini adalah merupakan mata kuliah inti dari saya, dengan konsentrasi saya lebih ke kelembagaan kehutanan. Mata kuliah kelembagaan sumber daya hutan terdiri dari 2 SKS, dan metode pembelajaran yang digunakan adalah dalam bentuk luring dan daring atau online dan offline. Metode yang digunakan dalam mata kuliah ini adalah metode diskusi, studi kasus ya atau case study, dan project based learning. Mata kuliah ini meskipun 2 SKS tetapi banyak membutuhkan dukungan-dukungan implementatif di lapangan, tentu dengan banyak mengarahkan mahasiswa untuk lebih mengenali masalah-masalah kelembagaan dalam sumber daya hutan. CPL Prodi yang dibebankan pada mata kuliah ini adalah CPL 2 dan CPL 4, di mana CPL 2 ini mampu menunjukkan kinerja kelembagaan kehutanan dan output kebijakan kehutanan yang melibatkan stakeholder dalam pengelolaan hutan berkelanjutan, kegiatan-kegiatan konservasi, dan pengelolaan hasil hutan. Dan CPL keempat adalah mahasiswa memiliki kemampuan dalam mengevaluasi isu-isu terkini dalam bidang kebijakan kehutanan dengan merujuk pada prinsip dan teori pengelolaan hutan berkelanjutan. Capaian pembelajaran mata kuliah ini atau CPMK terdiri dari 4 capaian. Pertama adalah mahasiswa mampu mengevaluasi peran stakeholder dalam bidang kehutanan dengan merujuk pada prinsip dan teori pengelolaan hutan berkelanjutan di wilayah Wallace. CPMK kedua adalah mahasiswa mampu mengukur kinerja pengelolaan hutan melalui penguatan kelembagaan berdasarkan indikator ekologi, ekonomi, dan sosial budaya. CPMK ketiga adalah mahasiswa mampu menganalisis aktor dan keterlibatan aktor dalam kelembagaan kehutanan sebagai upaya dalam pengelolaan hutan kolaboratif. Dan CPMK keempat adalah mahasiswa mampu menganalisa peran stakeholder dalam merumuskan kebijakan kehutanan untuk pengelolaan hutan yang berkelanjutan. Mata kuliah ini terdiri dari 5 sub CPMK. Sub CPMK pertama adalah mahasiswa mampu merangkum pengertian dan ruang lingkup kelembagaan sumber daya hutan, klasifikasi dan karakter, serta strategi keterlibatan aktor dalam kelembagaan sumber daya hutan. Sub CPMK kedua adalah mahasiswa diharapkan mampu menganalisis dan melakukan sintesis peran aktor dalam kelembagaan pengelolaan sumber daya hutan yang berkelanjutan. Sub CPMK ketiga, mahasiswa mampu menganalisis dan merancang strategi peran kelembagaan kehutanan dalam pengambilan kebijakan. Dan sub CPMK keempat, mahasiswa mampu menganalisis rekomendasi kebijakan penguatan kelembagaan lokal dalam pengelolaan hutan berkelanjutan. Dan yang terakhir adalah sub CPMK 5, diharapkan mahasiswa mampu menganalisa beberapa aktor dalam pengelolaan hutan lestari. Deskripsi singkat dari mata kuliah ini adalah mata kuliah ini sebagai mata kuliah pilihan yang disajikan di semester 4
dengan substansi mata kuliah diharapkan mampu menghasilkan profil lulusan yang mampu bekerja secara profesional dalam bidang analisis kebijakan kelembagaan kehutanan yang berdedikasi dan berkompeten di bidang kehutanan. Mahasiswa mampu melakukan praktek dan analisa dalam bidang kelembagaan kehutanan dan akan menjadi sumber daya manusia yang handal di bidang kehutanan. Referensi yang digunakan dalam mata kuliah ini adalah referensi utama dan referensi pendukung, di mana referensi utama yang digunakan adalah beberapa buku. Pertama adalah pengelolaan sumber daya alam, yang kedua adalah beberapa jurnal yang terkait dengan kelembagaan sumber daya hutan, yang beberapa tulisan tersebut melibatkan saya sebagai tim pengampu mata kuliah dalam kelembagaan kehutanan, dan tulisan-tulisan tersebut adalah merupakan kasus-kasus yang terjadi di wilayah Sulawesi Tenggara. Dan tentu kami juga menggunakan beberapa referensi pendukung dengan mengambil beberapa buku-buku dan referensi dan serta jurnal yang terkait dengan kelembagaan sumber daya hutan. Dosen pengampu dalam mata kuliah ini terdiri dari 3 orang. Saya sendiri, Ibu Hafidah Nur STMSI, dan selaku koordinator dari mata kuliah ini adalah Bapak Dr. Insinyur Nur Arafa SBMSI dan Bapak Lade Ahmaliun SHUT MSc. Itulah gambaran singkat dari mata kuliah kelembagaan sumber daya hutan yang disajikan pada semester keempat dengan jumlah SKS 2. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Gimana dari mahasiswa pada hari ini, apakah sehat semua? Alhamdulillah ya. Semoga kita dilimpahkan kesehatan ya, karena salah satu kunci untuk sukses dan melaksanakan kegiatan tentu kita harus sehat ya. Oke. Hari ini kita akan mulai perkuliahan ya. Ini kalau tidak salah ini minggu ke-14 ya. Pertemuan 14 ya. Jadi sebentar lagi kita akan melaksanakan final test ya. Jadi minggu depan kita masih masuk, dan 2 minggu depan kita sudah melaksanakan ujian akhir semester ya. Jadi adik-adik mahasiswa tentu diharapkan membuka lagi, mengingat kembali dan mereview kuliah yang sudah dilaksanakan selama 15 minggu ya. Oke. Sebelum kita mulai aktivitas kuliah kita pada hari ini ya, kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan. Berdoa dimulai. Oke, selesai ya. Oke, materi kita pada hari ini tentu kita terkait dengan materi sebelumnya dari mahasiswa. Namun sebelum kita mulai masuk pada materi ini, tentu kita barangkali mereview kembali pertemuan minggu lalu ya. Ada yang bisa mengingat pertemuan minggu lalu kita membahas tentang apa? Yang terkait dengan kelembagaan sumber daya hutan dalam pengelolaan hutan konservasi. Ya, silakan, Saiful mungkin. Mungkin itu terkait dengan HKR, hutan kemasyarakatan. Itu merupakan salah satu hutan yang pemanfaatan itu diprioritaskan untuk pemberdayaan masyarakat di sekitar hutan.
Ya, itu terkait HKM-nya ya. Tapi di kawasan konservasi juga itu ada mahasiswa tentu ada beberapa lembaga-lembaga lokal ya yang terlibat dalam pengelolaan kawasan konservasi ya. Nah, terus yang lain mungkin ada pengalaman-pengalaman di lapangan barangkali yang terkait tugas-tugasnya ya, yang terkait dengan implementasi praktek hutan kemasyarakatan. Mungkin silakan namanya ya siapa? Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Rodi Muhammad Jafar Kendi dengan NIM M1A12298. Jadi kemarin itu saya sempat mengikuti magang jadi seorang pendamping perhutanan sosial yang ada di Kecamatan Moramo, Kabupaten Konawe Selatan, khususnya di Desa Ulusena. Itu pada mendampingi masyarakat kelompok tani hutan di desa tersebut, di mana mereka mengelola suatu kawasan dengan pola agroforestry yang dimana bukan hanya dalam tanaman pertanian saja, tapi namun dengan tanaman dengan kehutanan, dimana sebagai keberlanjutan suatu ekosistem dan keberlanjutan dengan ekonomi sumber daya masyarakat di sana. Terima kasih. Ya. Jadi itu tadi ada apa namanya, ada kasus ya tentang penerapan program HKM ya di Desa Ulusena, Kecamatan Moramo di Kabupaten Konawe Selatan ya. Ya, tentu di beberapa tempat di Sulawesi Tenggara ini ada mahasiswa banyak ya praktek atau program HKM yang sudah tadi teman ada mahasiswa sudah menjelaskan implementasi tentang program atau implementasi program hutan kemasyarakatan di Desa Ulusena ya. Jadi mungkin nanti yang mau magang bisa juga melaksanakan magang di sana. Jadi banyak hal-hal yang bisa dipelajari oleh saudara-saudara mahasiswa ketika melakukan kunjungan ke lapangan ya. Karena apa yang kita dapatkan di dalam kelas itu kadang-kadang di fakta di lapangan banyak problem-problem atau kendala-kendala ya. Bukan hanya idealnya sebuah program, tetapi banyak kendala yang bisa dipenuhi di lapangan. Oke, itu tadi beberapa, ada 2 tanggapan ya. Nah, tolong dibuka akun spadanya ya, karena kita punya akun spada. Pada punya ya? Iya. Jadi akun spada ini untuk memudahkan dosen dan mahasiswa ketika ada penugasan ya, tentu mengirimkan di akun spada ya. Jadi ini untuk mengefektifkan proses belajar mengajar kita. Nah, ini kita akan mempelajari ada mahasiswa terkait dengan kelembagaan sumber daya hutan. Namun ada mahasiswa harus paham sebenarnya lembaga itu apa itu sebenarnya lembaga ya. Mungkin sudah pada dipelajari ya. Lembaga itu adalah wadah ya, wadah. Di dalam wadah itu tentu ada aksi-aksi kolektif dari stakeholder yang punya banyak kepentingan. Jadi untuk lebih jelasnya nanti kita akan lihat di PowerPoint ini. Apa sebenarnya makna dari gambar ini? Coba kita lihat. Ini saya lanjutkan. Siapa yang bisa ini? Apa yang Anda bisa lihat dalam gambar tersebut dari mahasiswa? Itu kan ada individu ya. Ada orang yang lagi ngobrol. Ada orang yang lagi duduk-duduk membicarakan sesuatu, ya. Terus ada perilaku ya. Ada perilaku. Apa itu perilaku? Ada perilaku dari orang yang duduk di depan, orang yang duduk di belakang ya, di samping. Terus ada yang ngobrol, ada yang berpangku tangan, ya. Ada yang begini ya, seperti kita mungkin dalam ruang kuliah ini ada yang begini, ada yang begini ya. Itu kan perilaku ya dari adik-adik mahasiswa. Yang ketiga itu ada hubungan, maknanya ada hubungan. Kenapa dikatakan ada hubungan? Karena ada yang ngobrol di depan, ada yang berbicara di depan, ada yang mendengarkan, dan ada yang mengacungkan tangan misalnya. Itu ada hubungan. Nah, individu ya dan perilakunya dan hubungan yang ada di dalam gambar tersebut tentu punya tujuan. Seperti kita berkumpul di sini ya, ada kelompok mahasiswa yang memprogramkan mata kuliah sumber daya hutan. Nggak mungkin ya, tidak mungkin saudara mahasiswa mau duduk di sini kalau tidak ada tujuan ya, seperti di gambar tersebut.
Itu jadi gambar ini akan memperlihatkan kita bahwa sebenarnya kelembagaan itu adalah merupakan ilmu yang sangat penting dalam pengelolaan sumber daya hutan, ya, karena dia melibatkan berbagai aktor atau stakeholder. Ada yang tahu tadi ada yang tahu tentang stakeholder di sini? Apa itu stakeholder? Baik, stakeholder atau pemangku kepentingan merujuk pada individu atau kelompok yang memiliki suatu kepentingan. Ya, jadi stakeholder itu orang yang punya kepentingan, ya. Orang yang punya kepentingan terhadap suatu kegiatan misalnya, ya. Seperti kita dalam kampus ada mahasiswa. Stakeholdernya kan tentu ada mahasiswa, ya, ada tenaga kependidikan, ada tenaga pendidik, ada cleaning service, ya, seperti itu juga. Jadi wadahnya itu, lembaganya itu ya fakultas kita, ya. Paham ya? Jadi kelembagaan itu adalah sistem perilaku hubungan individu atau kelompok, ya. Di dalamnya ada sistem norma, ada hubungan, ada penyatuan nilai dan prosedur-prosedur tertentu. Bagaimana sebenarnya hubungan antara individu atau kelompok dalam bekerja, ya? Tentu dia harus diikat oleh sistem, ya, norma, prosedur. Yang tentu sistem norma prosedur itu ya tentu disepakati oleh unsur-unsur lembaga. Jadi kalau lembaga itu tidak ada kesepakatan, ya, misalnya lembaga itu tidak berjalan efektif. Sama nanti dalam hutan kemasyarakatan. Jadi kalau tidak terjadi kesepakatan, ya, di dalam pelaksanaan HKM nantinya yang melibatkan kelompok tani, ya, melibatkan KPH misalnya, dan melibatkan dinas-dinas terkait, itu pasti tidak akan berjalan secara efektif, ya. Yakin? Artinya apa? Lembaganya tidak sehat. Ya. Jadi sebenarnya tujuan kelembagaan, ya, untuk menciptakan tata hubungan kerja yang efektif antara individu maupun ke kelompok, ya, maupun kelompok dalam pengembangan HKM dan hutan desa. Jadi sebenarnya begini, inti keberhasilan program hutan kemasyarakatan saudara-saudara mahasiswa itu sebenarnya ketika ada tata hubungan kerja yang efektif antara individu, ya, ataupun kelompok, itu pasti HKM yang berjalan di suatu tempat itu pasti akan berjalan bagus, tujuan dan program yang Nah, ini komponen kelembagaan, ya. Jadi terdiri dari organisasi, fungsi kelembagaan, perangkat kelembagaan. Jadi dalam ruang lingkup kelembagaan itu sebenarnya ada properti right. Pernah mendengar properti right? Hak kepemilikan, kan? Hak pemilikan. Jadi ketika hak kepemilikan itu jelas, biasanya kelompok atau individu itu akan lebih menjaga sumber daya. Ya? Misalnya saja ada mahasiswa punya lahan misalnya, ya, punya lahan, tapi lahannya itu belum punya sertifikat misalnya, ya, atau belum punya batas-batas yang disepakati, tidak ada alas haknya gitu. Sebagai pemilik tentu kita tidak punya properti kita tidak jelas di situ, hak kepemilikan kita tidak jelas, ya. Jadi ruang lingkup kelembagaan itu adalah batas-batas kewenangan atau biasa disebut jurisdiction boundaries. Dan yang ketiga adalah ada keterwakilan atau ada rule of representative. Itu, ya, dari mahasiswa. Kendala-kendala itu, ya. Ada pertanyaan mungkin? Apa? Silakan. Jadi saya ingin bertanya, ini kan membahas HKM atau hutan kemasyarakatan. Ya. Jadi saya ingin bertanya Ibu, itu bagaimana suatu kelompok dalam individu itu mengelola hutan masyarakat tersebut, Ibu? Gimana cara yang mereka mengelola? Karena kan kita lagi membahas ini hutan masyarakat, tapi Ibu belum membahas itu bagaimana cara mengelolanya. Oh iya. Jadi pengelolaannya itu, ya. Ada yang bisa menjawab yang lain barangkali? Memberikan saran yang pernah ikut magang barangkali? Apa sih sebenarnya itu? Mungkin lebih teknis barangkali, ya, pertanyaannya. Apa cara-caranya? Bagaimana sih teknisnya mereka melaksanakan program HKM ini?
Baik, izin sedikit memberikan ya, mungkin. Jadi kemarin Suaranya mungkin agak kencang ya. Jadi pada saat magang kemarin itu kami dalam hutan kemasyarakatan di sana itu sebelum kelompok tani itu dibentuk, kami menyusun suatu anggaran dasar rumah tangga atau anggaran dasar, terus rencana kerja tahunan atau RKT sama RKPS. Jadi sistemnya itu kami membuat rencana kerja untuk kelompok tani di sana, begitu. Jadi sebagai anggota kelompok tani memang harus melakukan semua hal-hal yang kami buat dalam 1 tahun atau bahkan rencana sampai 10 tahun ke depan, gitu. Jadi pengelolaannya itu di hutan kemasyarakatannya itu harus secara berkelanjutan, tidak boleh stuck di situ saja. Maksudnya tidak boleh menanam salah satu tanaman yang habis, harus berkelanjutan, Bu. Selama Jadi ada roadmap-nya Iya. ya. Jadi ada. Tuh. Oke, ini kan sudah beberapa gambaran yang saya berikan kepada saudara mahasiswa. Karena metode pembelajaran kita tentu case study ya, dan project based learning. Jadi nanti saya harapkan kepada dari mahasiswa itu membagi 4 kelompok ya, 4 kelompok. Nanti ke-4 kelompok itu memberikan sebuah kasus ya, menganalisa sebuah kasus pengelolaan HKM atau hutan desa di daerah mana saja ya, di Indonesia atau di Sulawesi Tenggara. Nanti kita diskusikan. Jadi saya kasih waktu 20 menit. Diatur kursinya barangkali, partisipasi dan keikutsertaannya ya, karena ini adalah merupakan salah satu komponen penilaian juga keaktifan saudara dalam menggali beberapa studi kasus ya. Karena pembelajaran kita itu sebenarnya sekarang lebih cenderung diarahkan pada studi-studi kasus ya, biar ada mahasiswa bisa menganalisa terus memberikan tawaran-tawaran solusi sesuai dengan konsep yang adanya sudah dapatkan di bangku dia. Saya persilakan mungkin kepada beberapa perwakilan kelompok untuk berdiskusi ya. Silakan. Mungkin saya. Oh ya, silakan. Jadi Bu, sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada Suaranya saya. barangkali ditaruh. Saya Saiful, stambuk M1 A122 125. Nah, di mana di sini saya mengangkat studi kasus terkait dengan hutan kemasyarakatan di Nanga-Nanga, tepatnya ini berada di Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara. Nah, jadi hutan kemasyarakatan atau HKM di Nanga-Nanga ini merupakan salah satu contoh penerapan HKM yang tentunya berhasil jika kita melihat. Nah, di mana kawasan ini dikelola oleh kelompok tani hutan Baruga Bersatu yang tentunya sudah memperoleh izin dari KLHK. Nah, jika kita melihat dari aspek teknis, di mana kelompok ini menerapkan salah satu sistem agroforestry yang sangat komplit, di mana memadukan antara tanaman pertanian dan kehutanan seperti pisang, kemudian ada beberapa Kehutanan pertanian seperti pisang ya. Iya, salah satu pisang. Kemudian untuk tanaman kehutanan sendiri, dia mengambil tanaman jati, kemudian sengon dan tanaman-tanaman lainnya. Nah, kemudian ada beberapa penelitian dari akademisi Universitas Solo di mana mencatat sekitar 84,6% anggota kelompok itu aktif bekerja sama dan kegiatan lapangan. Kemudian seperti penanaman juga, pemeliharaan dan pemanenan itu sebanyak 69,9%. Kemudian anggota mematuhi kesepakatan internal termasuk dalam pengaturan hasil dan pembagian kerja. Kemudian yang lebih penting lagi itu terkait dengan 80,2% anggota menyatakan memiliki komitmen kuat dalam menjaga kelestarian kawasan hutan. Kemudian mungkin yang menjadi bahan yang nantinya saya akan lempar ke diskusi terkait dengan bagaimana hutan kemasyarakatan di Nanga-Nanga ini dapat meningkatkan akses modal dan pasar untuk produk hasil agroforestry yang nantinya di mana pertanyaan ini agar nantinya kita bisa mengevaluasi kira-kira bagaimana mereka melaksanakan itu yang nantinya dapat dijadikan pembelajaran untuk HKM yang ada di Sulawesi. Nah, ini kali ditanggapi ya.
enggak statement tadi dari temannya, atau mungkin bisa membandingkan dengan kasus lain tadi. Coba yang silakan. Baik, saya menanggapi dulu terkait dengan studi kasus yang ada di KKN Nangananga itu. Tadi mengenai pengelolaannya di hutan masyarakat itu kan biasa kalau misalnya akses modal dan pasar itu mereka mengelola apa sih pada untuk dipasarkan begitu? Apakah ada suatu produk yang dikelola atau bagaimana? Sementara kalau misalnya di hutan kemasyarakatan itu kan biasa kalau dalam kelompok tani ada namanya pengelolaan suatu produk dan kemudian dipasarkan gitu. Baik, izin menjelaskan lagi bahwasanya untuk di HKM di Nangananga sendiri dia mengolah jambu mete, di mana jambu mete ini nanti diolah jadi makanan atau oleh-oleh khas dari Kendari, tepatnya di desa Nangananga sendiri, sehingga nanti akan dipasarkan ke berbagai industri-industri yang minat terhadap produk ini seperti itu. Jadi ada seperti kayak kemitraan ya. Iya. Ada kemitraan, ada badan-badan usaha yang sudah siap menerima produk mereka. Seperti yang dijelaskan tadi ya, bahwa produknya itu harus tersalurkan di pasar. Jadi mungkin bisa kembali pada posisi duduk ya. Saya pikir diskusi ini tentu nanti akan menjadi bahan yang sangat penting bagi kelembagaan bagi mata kuliah ini ya. Jadi adik-adik peserta mata kuliah itu diharapkan betul-betul memahami masalah-masalah kelembagaan dalam hutan kemasyarakatan dan beberapa peluang dan tentu ancaman-ancaman yang ada di dalam program ini ya, sehingga kita butuhkan ada strategi ke depan. Silakan kembali pada dari mahasiswa. Tadi saya sudah bisa menyimak beberapa pendapat ya setelah kita melakukan diskusi dan sangat luar biasa ya. Ada beberapa pengalaman, ada 2 KPH yang sudah menerapkan hutan kemasyarakatan ya di Nangananga dan di Ulu Sena. Ada dari mahasiswa dari materi yang saya sudah bawakan dan diskusi yang tadi kita sudah laksanakan ya terkait dengan kelembagaan hutan kemasyarakatan dan hutan desa. Jadi kita bisa memberi sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Nah, itu barangkali materi tentang kelembagaan kehutanan pada hari ini ya. Dan ini merupakan kuliah ke-14 ya adik-adik mahasiswa. Dan sebelum saya menutup perkuliahan kita pada hari ini, jangan lupa tiap kelompok tadi yang saya sudah bagi ya itu membuat peluang dan tantangan HKM atau hutan desa di suatu tempat. Kasusnya tentu beda-beda ya. Jangan kelompok 1 sama dengan kelompok 2. Dan nanti hasil dari pekerjaan saudara mahasiswa itu Anda kirimkan ke akun Sepada. Ya. Nanti juga saya akan menulis di akun Sepada. Maksimal pengukurannya itu untuk dikirim di akun Sepada itu 3 hari dari sekarang. Sehingga minggu depan di kuliah akhir kita itu kita akan difokuskan pada diskusi. Jadi ada 4 topik kan kita diskusikan. Oke, karena waktunya sudah selesai, saya akan tutup kelas ini. Dan sebelum saya menutup kelas ini, silakan berdoa dulu. Ya. Berdoa dimulai. Selesai.